Baiklah, silakan kepada Romo Rudi untuk memulai dengan renungannya. Baik Bapak Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih, Shalom, salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberkati dan dilindungi. Amin. Amin. Bersama dengan renungan kita hari ini dengan tema Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Kita sejenak mendengarkan dari Yohanes bab 19. Saya mulai dari ayat 25 sampai dengan 27. Di sana dikatakan sesuatu yang sangat menarik, inspiratif. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan. Hari Jumat dengan perhitungan kita permenungan ketiga, tema Ibu inilah anakmu, inilah ibumu, menjadi inspirasi bagi Anda dan saya untuk merenungkan juga misteri sengsara Yesus Kristus. Apa yang terkandung dalam misteri ini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Apa yang ada dalam misteri salib? Anda lihat gambar ini mungkin sangat sederhana dengan ikon-ikon khusus, tetapi sebetulnya nggak banyak orang ada di Kalvar. Yang lain pasti kocar-kacir itu, dan yang di sini yang ada tersisa, yang mungkin dalam catatan ini menjadi perwakilan dari mereka-mereka yang tetap setia menemani Yesus di jalan Kalvari. Misteri salib itu dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Lanjut kita melihat permenungan ini, apa yang boleh kita catat dalam fenomena kita. Saya menangkap beberapa catatan kecil terhadap beberapa isu-isu yang sangat psikologis dan spiritual dari anak-anak yang Anda temukan, yang kita temukan kalau ada retret, rekoleksi. Boleh lanjut? Di situ saya mencoba mencatat beberapa komentar mereka. Pertama-tama, terluka karena sering dibanding-bandingkan. Ada anak terluka sama mamanya karena sering dibanding-bandingkan. Ada anak juga merasa tidak dihargai usaha dan upayanya. Terlalu dituntut berlebihan. Bahkan ada anak tuh yang muak dan nggak ngerti mengapa papi dan mami berantem secara vulgar lagi di depan. Ada juga yang merasa nggak tahu, aku takut akan perceraian orang tuanya. Ada lagi yang merasa nggak ada yang buat aku jadi contoh dan teladan. Silahkan ini videonya dipencet terus, ada banyak. Ada pengalaman-pengalaman ngomong kasar dan nggak jelas. Ini para orang tua.
sibuk dengan harapan mereka, aku dijadikan objek mesin. Bahkan anak berkata dengan apa yang dikatakan yang dilakukan mereka. Lanjut ya. Banyak contoh-contoh di sini yang bisa kita lihat, mungkin Anda bisa menambahkannya. Tetapi anak-anak kita lebih banyak datang ke dunia internet digital yang kerap membuat mereka bisa segalanya daripada yang sudah dikatakan ini. Ini survei Bapak Ibu, Anda mungkin bisa menambahkannya. Tapi ini versi pengakuan anak-anak Anda yang bercerita terus terang, dan saya sampaikan ini menjadi sebuah catatan kita. Lanjut mungkin ya. Dalam catatan kita, fenomena ini adalah fenomena perilaku yang bagi saya pribadi menjadi sangat inspiratif. Ini hanya beberapa fenomena aja. Saya mencoba dalam situasi sekarang mengenai pola perilaku, mengenai peristiwa sehari-hari, kalau dulu gimana, kalau zaman kini era digital ini gimana. Begitu ada masalah, apa yang terjadi dahulu nih ya, orang masuk kamar, mengunci pintu, lalu menulis refleksi atau diary. Tapi zaman kini, di era digital ini, orang kalau ada masalah, merubah statusnya di Facebook atau di Twitter, vlog, Instagram, WA, dengan begitu cepat mereka curhat. Kalau kita melihat mama dan papa berselisih paham di rumah, dahulu keduanya itu berdiam diri beberapa waktu. Tapi kini sekarang era digital ini, sang istri atau suami atau anak-anak lebih sharing di grup media sosial, medsos. Ini kalau lagi berantem. Ada apa di balik situasi-situasi ini ya? Dari behavior, perubahan perilaku yang ada. Dulu kalau kita ke mall, makan tur ke luar negeri, atau mungkin dalam catatan tertentu kita melihat sesuatu yang kece-kece itu, dahulu kita mengoleksi di rumah. Sekarang dalam 30 detik siap diekspos di Instagram, di pad, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau remaja lagi kecewa dengan seseorang, dahulu itu menceritakan ke teman-temannya atau minimal kepada pembimbing rohani. Kalau sekarang ada media sosial, biar pada tahu semuanya. Peristiwa sehari-hari ketika kita ingin mengetahui arti dari kata tertentu, dahulu memang kita bertanya ke orang tua atau guru. Sekarang aduh, browsing, cari sendiri di internet lebih enjoy, etc. etc. Ini beberapa catatan-catatan yang saya anggap sebagai fenomena. Mengapa hari ini kita merenungkan mengenai ibu inilah anakmu, anak inilah ibumu. Saya kira korelasi antara sabda Tuhan menjelang dia wafat dan menyampaikannya kepada ibunya dan murid-muridnya, ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita. Saya ambil dulu beberapa catatan atas fenomena situasi-situasi anak-anak kita zaman sekarang ini, atau beberapa relasi-relasi suami istri yang makin hari sebetulnya juga makin memprihatinkan kita. Malam aja saya dapat WA, selagi kita lagi opera komedi ada WA, Romo mau curhat bentar dong, boleh nggak begini begitu, intinya apa? Boleh nggak cerai? Saya kalau ngomongnya Anda kepada saya, ya saya akan berkata tidak boleh. Ya. Tanyanya kepada pastor, ya pasti salah alamat gitu ya. Tapi kalau mereka ingin diskusi, oke. Saya kira dia ingin diskusi. Maka saya tangkap, apa sih problemnya?
begini, begitu, faktanya begini. Waduh, ada rentetan semua yang menjadi faktual. Lalu saya paling mengembalikan awal. Ini saya tahu dulu kenapa kamu menerima dia sebagai pacarmu. Coba dirunut lagi. Kenapa kamu terima? Kan kamu yang punya keputusan. Cinta itu dua belah pihak. Catat ya. Dulu kenapa juga kamu menikah sama dia? Catat ya. Rumuskan itu baik-baik ya supaya kita jelas. Nah, habis itu lihat dibandingkan dengan perbandingan sekarang. Kalau kamu hanya membuat fakta sekarang tanpa melihat yang dulu dalam rentetan sejarahnya, bagi saya tidak fair. Mari kita lihat secara perspektif keseluruhan, biar tahu dinamika-dinamika bahwa Anda sedang hidup bersama. Sama kok kadang-kadang dalam pola kita sebagai biarawan-biarawati. Kalau Rudi lagi krisis, lagi saya ingat pengalaman dulu kenapa aku jatuh cinta sama Yesus. Kenapa aku dulu mau masuk seminari. Bapakku dulu memberi kebebasan loh, kalau pengen keluar, keluar aja. Jadi sekarang, kalau enggak. Tapi kami orang tua enggak memaksa kamu. Itu pilihan kamu. Oh gitu ya? Iya. Maka karena itu pilihan kita, saya sendiri secara pribadi, kalaupun ada kekeringan hidup yang bisa saya alami dalam peristiwa kehidupan, karena kita juga bisa mengalami yang sama. Biarawan bete itu juga bisa. Kami para pastor sumpah juga bisa. Apalagi isinya problem terus yang nggak pernah kita buat, ya kan? Problemnya orang. Pastor ini, pastor itu. Pastor nggak buat problem. Tapi problem-problemnya orang yang selalu dipecahkan. Bisa ini bete. Tapi kalau itu terjadi, kita lalu in the beginning of memorinya apa? Diingat lagi supaya menjadi sebuah catatan-catatan relasi untuk apa semua dari sebuah perjuangan hidup ini. Nah, biasa mereka saya ajar untuk sedikit introspeksi, lalu mulai menenangkan diri. Oh, saya emosional ya Romo ya. Aduh, saya terlalu begini begitu ya Romo ya. Saya terlalu berat sebelah ya. Aduh, terlalu mengadili, atau terlalu sangat sumpeknya dan menderitanya dan sebagainya. Saya kira ini hanya beberapa catatan, Bapak Ibu bisa menambahkan. Maka apa yang paling penting kalau pada renungan ini, Ibu, inilah anakku, inilah ibumu. Lanjut ya dari teks ini. Mari kita lihat arti yang sangat indah dari kata di kayu salib. Ibu, inilah anakmu. Apa yang dimau oleh Tuhan Yesus di sini. Ibu, inilah anakmu. Anda tahu konteksnya, Yesus akan kembali kepada Bapaknya detik-detik sakratul maut. Tapi yang bagus dari Tuhan Yesus dari pernyataan ini adalah dia, Yesus, masih memikirkan sesuatu yang amat berharga. Apa itu? Yang membawa nilai-nilai bagi kebersamaan. Apa itu? Yaitu kekeluargaan. Saya mau mengatakan kekeluargaan dulu. Bukan untuk menyatakan keluarga. Ibu, inilah anakmu. Anda tahu tradisi Yahudi, tradisi hubungan darahnya ketat. Sama seperti orang Batak misalnya, dengan marga-marga yang ada. Itu kalau orang lain nimbrung nggak bisa, lu marga apa? Lu marga apa? Marga apa? Udah ketahuan di situ, ya kan? Ari Tonang, ya Ari Tonang terus urutannya. Jangan pernah ngaku silalahi ke Ari Tonang. Nggak ada ujung-ujung darahnya. Nah, orang Yahudi itu juga ketat dengan hubungan darah. Kalau orang Jawa agak ini ya, lunak ya. Orang satu RT, satu desa bilang, kita kan saudara ya. Saudara dari mana? Iya, satu wilayah mana? Ternyata wilayahnya Bantul misalnya. Masih luas banget, tapi karena kita sama-sama merantau, dibilang persaudaraan. Ya oke lah.
Ya. Nah, catatannya ini ya. Yahudi sangat ketat, tapi kenapa Yesus masih memikirkan thinking out of the box? Apa yang dipikirkan detik-detik dia mengalami sakratul maut? Apa yang dipikirkan ialah kekeluargaan. Ini teksnya kok berubah-ubah ya? Apa yang dipikirkan di sana? Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kita timba? Poin kedua. Yesus ingin memastikan bahwa ibunya sepeninggal Yesus nanti ada yang ngurus. Itu juga adalah kandungan spiritual bahwa hidup dalam kebersamaan di dunia ini amat sangat diperlukan. Kan ingat ya, kalau kita pun ada duka cita, apa yang kita perhatikan di sana? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kalau ada utang piutang terhadap orang yang meninggal dunia ini, tolong hubungi saya, hubungi kami, keluarga besarnya. Misalnya begitu, kita sempat tahu ya. Nah, catatannya juga sama seperti hal ini. Yesus ingin memastikan bahwa ibunya ada yang merawat, tidak ditinggalkan sendirian ketika Yesus harus berhadapan dengan sakratul maut itu. Apa yang ingin disampaikan kepada Tuhan supaya Anda dan saya ketika ibunya ada yang ngurus juga, mereka semua membangun komunitas dan saling caring, saling bearing, saling loving, dan sharing. Caring, perhatian satu sama lain. Bearing, menanggung beban satu sama lain. Loving, saling mencintai. Dan berbagi-bagi pengalaman. Sehingga orang tidak merasa sendirian hidupnya. Individual, tidak egois. Dan inilah yang ingin disampaikan Tuhan. Ibu, inilah anakmu. Inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Rupa-rupanya Yesus menyampaikan 4 pilar rahmat persaudaraan yang perlu dibangun ketika dunia ini bergumul dengan perjuangan menuju keabadian. Lanjut ya. Apa yang kita boleh rumuskan? Kalau begitu akhirnya Maria dalam ikatan kemuridan kita tergabung di dalam kekeluargaan mereka. Anda lihat ya, setelah Yesus wafat, Ibu Maria kumpul bersama 12 murid, 11 muridnya. Di mana-mana ada Maria. Berkumpul, bersyukur. Anda lihat waktu peristiwa Pentakosta, itu ada Ibu Maria di sana. Dan yang kecipratan Roh Kudus siapa? 11 para rasul itu. Ibu Maria kena enggak? Enggak perlu, karena dia sudah dari awal dikandung sama Roh Kudus itu ya, menjadi mempelainya, dan dia tidak perlu lagi dengan kecipratan itu. Murid-muridnya giliran, dan di situ Maria menyaksikan betul-betul para muridnya menerima roh penghibur dari Tuhan Yesus. Maka pada saat ini kita boleh belajar bagaimana akhirnya Maria menjadi simbol kekeluargaan yang akhirnya dekat bersama para muridnya dan para murid dekat dengan ibunya. Apa yang penting dipelajari sebagai refleksi bagi saya, Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapakah Maria bagi gereja? Bagi saya adalah seorang Hawa baru. Bagaimana peristiwa Adam dan Hawa, kisah pencintaan pada awalnya, Hawa mengalami godaan setan. Tapi dengan Maria tidak mengalami godaan setan. Maka kisah penciptaan dibaharui dalam catatan kelam sejarah manusia dari dosa kepada penebusan. Ini renungan pertama yang boleh kita lihat. Ibu, inilah anakmu, anak, inilah ibumu.
Yang kedua, refleksi bahwa Bunda Maria adalah Bunda Allah penyelamat. Kita menyebutnya Theotokos. Istilah gini aja diributkan. Seakan-akan Bunda Maria kan manusia, kenapa jadi bundanya Allah? Padahal yang dimaksudkan adalah bahwa Bunda Allah ini dipilih dalam sejarah penyelamatan, dikhususkan, dan Maria tak bernoda di sini. Dirumuskan lagi dia mengandung Yesus. Dan Yesus siapa? Anak Allah Mesias. Maka pujian penghormatan kita untuk menyatakan Maria sebagai Theotokos, Bunda Allah, penyelamat, itu logis, normal. Dan bagi kita ini menjadi sebuah penghargaan. Bagi Anda dan saya, baik para imam awam, Bunda Maria akhirnya menjadi Bunda Gereja. Tadi dinyanyikannya. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Bagus tadi yang dinyanyikan oleh saudara kita Rena. Dan di sini catatannya, kalau akhirnya Maria sebagai Bunda Gereja, maka Maria punya peran melindungi anak-anaknya, laki, perempuan, Anda dan saya, imam maupun awam. Dimanapun kita berada, dia berjanji akan mendampingi dalam keadaan sesulit apapun kita. Inilah sebetulnya letak peran Maria dalam ikatan kekeluargaan kita. Bunda, bukan orang asing, bukan ibu di luar dari yang tidak bisa kita teladani. Ternyata ini adalah Bunda Gereja. Kita, Anda dan saya, harusnya senantiasa dekat sama mami kita, Bunda Gereja ini. Bahkan kalau kita boleh mengambil dari devosi kerahiman, doa Santa Faustina indah sekali. Dia mengatakan begini, Bunda Maria, berikanlah hatimu kepadaku. Jadikanlah hatiku seperti hatimu yang tersuci dan tak bernoda. Hebat loh Santa Faustina ini. Akhirnya sama nggak? Hampir identik. Bahkan kesucian Santa Faustina juga luar biasa. Emang orang-orang suci begini Bapak Ibu. Kita semua benar-benar pengen meneladan, dan Faustina juga pengen meneladan dari sang ibu sebagai Bunda Gereja. Dia sebut Bunda Maria. Kalau bagi kita gereja, Maria dari kesaksian hidup dan refleksi kita bersama, Maria adalah role model gereja. Teladan yang bisa dilihat, yang memperlihatkan iman yang pelan-pelan bertumbuh, sederhana dan penuh karisma ilahi, dan lewat kesetiaan dan kehadirannya mendampingi Yesus di jalan Kalvari itu, dirumuskanlah, inilah ibumu. Lanjut dengan teks ini, kalau Maria akhirnya menjadi refleksi yang indah bagi Anda dan saya, maka tadi fenomenanya, bagaimana kita sebagai saudara-saudari seiman, satu keluarga, keluarga Allah. Ada nyanyiannya tuh ya. Apa gimana ya, lupa saya ini kalimat. Tapi itu lagunya ada tuh yang keluarga Allah ya. Kita sebagai keluarga Allah, gereja Anda dan saya, meyakini Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, peran Maria sebagai diserahkan oleh Yesus kepada Anda dan saya untuk bersama-sama bergumul dalam ikatan kekeluargaan itu. Apakah peran Maria dalam hidupku, keluargaku, sungguh amat bergema dan berdaya ilahi? Seperti Maria Ibu Yesus, mampukah aku selalu hadir menemani Yesus dalam peristiwa apapun? Ini kesaksian Ibu emang begini ya.
Betapapun sengsara, jeleknya anaknya ditemani sampai titik darah penghabisan. Ini hebatnya wanita ibu ini begini. Tersentuh, dan sekali tersentuh dia tidak pernah hilang. Maka Maria juga sama. Ketika Yesus sengsara dan wafat, didampingi terus. Dia nggak takut sama prajurit. Dia nggak takut sama serdadu. Dia nggak takut, dia yang ada malah dia menyaksikan cemoohan-cemoohan yang menyakitkan hatinya. Dan dalam catatan ini, seperti Maria ibu Yesus, mampukah Maria juga hadir menemani keluargaku dalam untung dan malang keluargaku misalnya. Maka catatan fenomenanya adalah bahwa Maria di dalam hidup keluargaku jangan ditinggalin, dia ada. Kalau lagi bete, suntuk, bawa Maria. Pergi ziarah bareng-bareng. Di sana berdoa bareng-bareng, nyalain lilin, syukur, berdoa spontan satu sama lain. Ini ikatan kebersamaan keluarga yang harusnya dibangun. Daripada hanya mengeluh, daripada hanya begini begitu, yang nggak karuan. Itu tawaran atas fenomena di awal tadi. Maka Faustina menutup renungan ini memberikan satu pujian yang menurut saya indah, saya kutip juga. Untuk memberikan pujian yang layak pada kerahiman Tuhan, kami mempersatukan diri kami dengan bundamu yang tak bernoda, dan yang kemudian menjadi mazmur kami. Anda tahu mazmur? Pujian dalam doa-doa, agar lebih berkenan kepadamu. Karena dia telah dipilih dari antara manusia dan malaikat. Melalui dia seperti kristal murni, kerahimanmu diteruskan kepada kami. Melalui dia Maria, manusia menjadi berkenan kepada Allah. Melalui dia Maria, aliran-aliran rahmat Allah itu mengalir atas kami. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, refleksi indah dari permenungan. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Bagi saya inspiratif, daya spiritualnya dalam sekali, bahkan dia ingin menyampaikan kepada kita, Yesus melalui ibunya dan muridnya saling akrab bersama, rukun bersatu, saling meneguhkan, jangan kalian pada berantem berselisih, bersama bersatulah, dan mari kita menjadi saluran rahmat-rahmat Allah yang menyelamatkan. Itulah sebetulnya hal-hal yang inspiratif yang kita bisa timba bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari bersama Maria, yuk kita gabungkan ia dalam ikatan kekeluargaan kita. Komunitas, keluarga, biarawan, biarawati juga sama. Ada para pastor yang berlindung pada hati Maria tak bernoda. Dan keutamaan Maria dijadikan teladan yang dapat dilihat, visible. Kita semoga juga belajar begitu. Bahwa Anda juga diundang membawa Maria di dalam persekutuan kita. Karena kerahiman Allah melalui Maria itu nampak jelas. Dan di sana doa Faustina indah sekali. Maka marilah bersama permenungan ini, Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu, menjadi semangat kita membangun keluarga Allah. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan. Salam. Terima kasih Romo Rudi, renungannya indah sekali. Dan kelihatan sekali Romo Rudi hari ini tersenyum terus, mungkin membayangkan Bunda Maria yang begitu indah ya. Ada juga ini di WA saya ada teman yang bilang, aduh langsung kangen sama mamanya, langsung mau telepon Kak Helena.
Nah, kita mau memberi kesempatan kepada teman-teman kita untuk bertanya, boleh Romo? Boleh. Boleh ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya seputar tema permenungan kita siang hari ini, silahkan unmute mikrofonnya, bertanya langsung kepada Romo Rudi. Silahkan teman-teman. Baik, Romo, saya akan tanya. Saya masih agak kurang bisa menginikan antara kerahiman dan Bunda Maria, Mo. Jadi kan Maria punya devosi, kita ada devosi kepada Maria sendiri kan ada ya, Mo ya, Rosario. Sekarang juga ada kerahiman. Nah ini kalau mau digabungin ini gimana ya caranya ya, Mo? Digabungin. Ya, jadi maksudnya bagaimana melihat Bunda Maria di dalam kerahimannya Koronka gitu, dalam kerahiman ilahi. Kalau Ibu baca buku harian Santa Faustina, dalam menyelami misteri kerahiman Tuhan, Faustina belajar dari Ibu Maria itu sendiri. Lihat sifat-sifat yang ada dalam diri Maria, Ibu. Coba pikirkan di situ. Teladan apa yang ada? Rendah hati. Bukankah itu bagian dari sifat Allah yang maha rendah hati? Maria pun belajar rendah hati. Whatever will be, will be. Bagaimana akhirnya melalui Maria, Yesus tumbuh berkembang. Mendidik keluarganya dengan bagus. Saya bermenung tentang ini, mendirikan gua, namanya saya berikan gua Keluarga Kudus. Karena dari figur-figur masing-masing, termasuk Maria di sini, saya bisa belajar mengenai gambar Allah yang Maha Rahim yang tinggal pada mereka dan mereka mengembalikannya kepada Allah. 4 hal pilar rahmat dari kerahiman itu muncul. Saling caring, ya, perhatian. Saling menanggung beban. Apa sih arti kerahiman, Bu? Kan waktu itu saya jelaskan. Misericordia. Atau bahasa Inggrisnya compassion. Mampu berbela rasa. Maka hubungan Maria dalam kerahiman ini adalah Maria justru menjadi role model. Bagaimana kerahiman Allah datang pada diri Maria dan Maria itu hadir pula menjadi seperti kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi titik sambungnya ada banyak keutamaan-keutamaan dalam diri Maria yang dapat dipelajari dan di situ menjadi simbol kerahiman Allah yang menyelamatkan. Udah nyambung belum, Bu? Sudah, Romo. Coba Terima kasih lihat. banyak. Mungkin kalau saya garis bawahi yang bagian terakhir, Bu. Bagian terakhir dari teks Maria itu ya. Nggak apa-apa, Bunda, supaya semua juga jelas. Ini loh. Bagi Faustina, dia mengatakan gini. Pujian yang layak pada kerahiman Tuhan, kami mempersatukan dengan bundamu yang tak bernoda. Jadi pada Maria ini menjadi simbol kerahiman Tuhan. Apalagi menjadi Mazmur. Mazmur tahu ya, Bu, ya, pujian doa. Mungkin kayak tadi ya, kelihatannya sederhana. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda. Nah, ini kita bisa belajar dari kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan kan adalah Allah yang ingin mengasihi supaya anak-anaknya jangan berdosa gitu. Nah, Maria menunjukkan diri orang yang gak berdosa. Dia taat loh, sederhana. Yang gak pernah mabuk-mabukan. Apalagi dia maaf ya, dia ini taat beribadah loh. Tiap tahun orang tuanya ngajarin ziarah. Maria ini anak satu-satunya.
hidup keyahudian, iman Yahudinya keren, Bu. Jadi kerahimannya di sini. Ya kan? Bagaimana pengalaman Maria sendiri merepresentasi kerahiman Allah yang luar biasa. Sederhana, taat, saleh, beribadah, membangun keluarga keyahudian sebagai keluarga yang taat sama Allah. Dan keluarga mereka ini utuh. Yusuf juga orangnya keren. Yesus apalagi, dan Maria. Ini persaudaraan yang luar biasa. Makanya kita menyatakan keluarga ini menjadi keluarga kudus. Semoga Bapak Ibu juga bisa belajar dari keluarga kudus. Dan ini kan tahun 1 Yosef ya, oleh Paus dicanangkan. Maka saya membuat simbol di seminari itu, Bunda. Saya buat gua, saya namain gua keluarga kudus. Biasanya kan gua Maria, gua Yosef. Saya mau menggabungkan semua gua keluarga kudus. Sudah mau jadi. Begitu jadi saya dipindah malahan. Ya udahlah, kenang-kenangan. Tapi baik ya, ini udah mau jadi dan saya merasa ya inilah ikatan kekeluargaan. Lambang kerahiman adalah kalau ibunda, saya, kita semua saudara, bersekutu, saling meneguhkan, saling mendoa. Ini kekeluargaan. Termasuk tadi doa pada umat kita yang ada di mana itu? Afghanistan. Ya, situasi-situasi ini pasti adalah katekesi kerahiman. Martiran maksud saya. Dan bagi saya, kalau situasi itu terjadi pada kita pun, kita juga berani mati untuk Tuhan, tidak pernah takut. Kalau sampai kita mati dalam nama Tuhan Yesus, kita udah dibela Tuhan kok. Tapi orang-orang jahat itu yang harusnya kita doakan. Kok bisa ya mereka mempresentasi hal itu? Misalnya. Tapi kita kembali ke catatan kita. Jadi letak kerahimannya adalah seluruh keutamaan dalam diri Maria memaknai kerahiman Tuhan. Faustina aja belajar dari situ. Bahkan dalam belajar mengenai siapakah Allah yang Maha Rahim, dia mengikut sertakan Maria. Itu Bunda. Semoga paham ya. Makasih, Mo. Nanti ditunggu ajakan ke sana ya, Mo. Ziarah ke keluarga kudus. KJKI ke sana, Mo. Terima kasih Romo. Bunda, kita beri kesempatan kepada satu lagi boleh? Boleh. Pertanyaan? Kalau tidak mau langsung bisa juga melalui chat. Ada yang bisa bantu? Mungkin ada pertanyaan yang saya terlewat? Pak Edison raise hand tuh, Rena. Oh, silakan Pak Edison. Kalau mau bertanya, di-unmute langsung. Belum ada? Ini ada dari Sabena. Oh, silakan. Selamat sore, Mo. Selamat sore. Tadi artian 4 pilar rahmat kesaudaraan, salah satunya bearing. Apa Mo maksudnya, Mo? Terima kasih. Bearing artinya saling menanggung beban. Bagaimana kita menanggung beban sehati sejiwa satu sama lain. Ya ibarat seorang ibu, kalau anaknya lagi bete, ya dia mencoba mendekatinya, menanyakannya, mungkin merangkul memeluk, "Nak, kamu kenapa? Kalau kamu susah, hati mama juga susah. Kalau kamu nggak ngomong-ngomong, mama juga nggak bisa ngomong." Nah, model begitu Bu ya. Atau dalam relasi persaudaraan ya mungkin kalau saya antar ibu ya ibu lagi punya kesusahan ya saya akan membantu secara spiritual. Bu, aku doain ya. Aduh seneng bangetnya. Apa sih bebannya? Ini katakan ini Romo. Oke, aduh aku doain satu. Tiba-tiba satu masalah itu ibu merasa, aduh seneng ya. Aku udah beban tapi masih didoain Romo. Aku udah seneng deh ada yang backing aku. Bearing itu sebetulnya begitu. Sehati sejiwa dengan orang-orang. Kayak gini ya.
kita lagi masa-masa pandemik ini ya memang kita kudu prihatin. Kita harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, terutama mereka yang kesusahan. Dan nanti bearing itu ujung-ujungnya adalah sebuah karya bela rasa, di mana kita memang harus perhatian sama orang. Saya baru membaca buku yang buat saya itu menarik adalah Aku Melihat Surga. Dan buku itu bagi saya akan memberi inspirasi. Ternyata Anda dan saya ini luar biasa ya. Diundang oleh Allah itu untuk sampai kepada keabadian. Dan keabadian itu adalah isinya segala keutamaan-keutamaan. Dan di situ ada yang tertinggi keutamaannya. Ia adalah cinta kasih dan rendah hati. Itu yang tertinggi. Dan ketika Anda bisa menggapainya, surga ada di tangan Anda. Dan semua orang-orang yang dapat menggapai kekekalan itu rata-rata hidupnya caring, bearing, loving, and sharing. Itu Bu, rata-rata ya. Anda bisa tambahkan lagi, tapi buat saya bearing itu sehati sejiwa saling menanggung beban. Kalau temannya lagi susah ya kita bantulah kalau kita tahu. Jelas ya Bu? Makasih Mo. Terima kasih Kak Bena. Pertanyaannya, Romo, bahasa gaulnya I feel you, gitu ya Mo? Iya betul. Baik, I feel you ya. mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menuju Yesus melalui Bunda Maria. Amin. Ad Jesum per Mariam.